Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Lintang Marika Putri, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait pemanfaatan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk penguatan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, tapi sebelum lanjut, teman-teman semua tahu nggak sih AI atau Artificial Intelligence itu apa? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu nih terkait AI itu apa. Jadi, Artificial Intelligence atau AI atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan adalah sebuah sistem kecerdasan manusia yang memungkinkan seperangkat sistem komputer atau mesin lainnya dapat berpikir dan bekerja layaknya manusia. Kira-kira apa sih manfaat AI dengan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional? Emang ada hubungannya? Nah, langsung aja mari kita bahas satu persatu. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi AI untuk penguatan sistem kesehatan. Menurut WHO tahun 2021, sistem kesehatan yang kuat atau resilience adalah sistem kesehatan yang mampu melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, beradaptasi, melakukan respon, serta mampu kembali bangkit dalam menghadapi berbagai macam ancaman, baik bencana alam, non-alam seperti pandemi, krisis dan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta ancaman global lainnya. Dalam situasi normal, sistem kesehatan Indonesia masih terbilang cukup kewalahan dalam menghadapi tantangan layanan kesehatan masyarakat yang merata. Contohnya saat pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 silam. Beberapa daerah di Indonesia lainnya bahkan harus berjuang untuk merespon bencana alam di tengah bencana non-alam seperti COVID-19. Contoh pemanfaatan teknologi AI untuk penguatan sistem kesehatan nasional, terutama dalam kasus pengendalian COVID-19, telah dilakukan pada fase pengawasan epidemiologi, identifikasi kasus, pengendalian transmisi lokal, komunikasi publik, dan yang terakhir perawatan klinis. Nah, dari 5 poin tersebut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengawasan epidemiologi secara digital. Dengan teknologi machine learning bisa digunakan dalam pembuatan web-based epidemic intelligence sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi tentang persebaran COVID-19 di seluruh dunia. Machine learning juga digunakan dalam upaya untuk pengawasan gejala secara online tanpa perlu untuk berkunjung ke rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi gejala penyakit lebih awal sehingga siapapun bisa menggunakannya dengan bantuan akses internet. Selanjutnya yang kedua, identifikasi kasus secara cepat. Dengan adanya teknologi machine learning, computer vision, dan juga deep learning bisa digunakan untuk melakukan diagnosis COVID-19 dengan menggunakan citra gambar medis berupa USG, CT scan, dan X-ray. Berbagai penelitian dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri dan telah berhasil memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempercepat proses diagnosis COVID-19. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian transmisi lokal. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi machine learning untuk mengolah citra gambar video dari drone yang dilengkapi dengan sensor computer vision. Drone ini akan dipasang dengan sensor khusus dan sistem computer vision yang dapat memantau suhu dan juga detak jantung citra gambar manusia yang terscan dari drone tersebut. Drone ini juga dilengkapi dengan kemampuan mendeteksi orang bersin dan batuk di ruangan publik. Selain itu juga, ada model untuk mengestimasi jarak antar manusia dan menghitung jumlah manusia yang terekam di dalam maupun di luar ruangan. Tujuannya untuk melihat apakah masyarakat sudah menerapkan social distancing atau belum. Selanjutnya yang keempat yaitu komunikasi publik. Implementasi intervensi yang efektif selama pandemi bergantung pada edukasi dan kerjasama publik dengan didukung oleh strategi komunikasi yang tepat. Komunikasi yang baik yang mencakup partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan kepercayaan publik. Namun, tantangan yang dihadapi yaitu kesalahan informasi atau hoax yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah. Contohnya,
Telemedicine dapat digunakan oleh praktisi medis untuk terhubung dengan pasien mereka selama pandemi. Telemedicine ini berpotensi membantu dengan mengizinkan pasien menerima perawatan suportif tanpa harus mengunjungi rumah sakit secara fisik dengan menggunakan aplikasi berbasis Natural Language Processing. Selain dalam kasus pengendalian COVID-19, teknologi AI juga telah memberikan manfaat untuk penguatan kesehatan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, robot untuk operasi bedah. Robot dengan lengan mekanis yang dikendalikan oleh ahli bedah untuk melakukan operasi bedah yang rumit dengan presisi tinggi dan stabilitas yang lebih baik. Misalnya robot Da Vinci digunakan untuk operasi prostat, histerektomi, dan juga operasi jantung. Yang kedua, diagnosis penyakit menggunakan citra medis. Menganalisis foto ronsen CT scan, MRI, dan juga citra medis lainnya menggunakan teknik AI seperti machine learning untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit. Misalnya diagnosis penyakit kanker, paru-paru, penyakit jantung, penyakit hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Memantau tanda-tanda vital pasien, aktivitas, dan juga lingkungan sekitar pasien menggunakan perangkat IoT seperti sensor, kamera, dan pemantauan jarak jauh. Hal ini memungkinkan perawat untuk memantau kondisi pasien dari rumah sakit atau pusat kesehatan. Berguna juga untuk pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronis, dan juga pasien pasca operasi. Selanjutnya yang keempat, yaitu pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Menggunakan data genetik pasien dan pemantauan kondisi kesehatan untuk menentukan dosis obat yang tepat. Dosis obat dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi kesehatan pasien. Yang kelima, pendeteksian dini penyakit menular. Menganalisis data pemantauan kesehatan masyarakat untuk mendeteksi lonjakan kasus penyakit menular secara dini. Misalnya, mendeteksi wabah flu, campak, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya sebelum menyebar secara luas. Hal ini memungkinkan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih cepat. Selanjutnya yang keenam, yaitu pemantauan kesehatan ibu hamil dan juga janin. Memantau tanda-tanda vital ibu hamil dan janin menggunakan perangkat pemantauan kesehatan yang dipasang pada ibu hamil. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu penyaringan massal untuk penyakit menular di masyarakat. Menyaring sejumlah besar sampel darah atau sampel biologis lainnya menggunakan teknik seperti PCR atau antigen antibody untuk mendeteksi penyakit menular seperti virus HIV, hepatitis, atau virus lainnya. Hal ini memungkinkan penemuan kasus-kasus baru penyakit menular secara lebih cepat dan pengobatan yang tepat waktu. Secara keseluruhan, teknologi AI telah memberikan banyak manfaat bagi industri kesehatan. Dengan terus berkembangnya AI, peran AI dalam mendiagnosa penyakit, memberikan pengobatan personalisasi, dan membantu para profesional kesehatan akan semakin besar di masa depan. Untuk pembahasan kedua, kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi AI untuk pemulihan ekonomi nasional. Selain dalam kasus pasca pandemi COVID-19, di mana terjadi peningkatan e-commerce, teknologi AI memiliki beberapa manfaat yang dapat berperan penting dalam pemulihan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga inovasi di berbagai sektor. Beberapa contohnya adalah yang pertama, efisiensi operasional. Teknologi AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional di bidang sektor ekonomi. Misalnya dalam sektor manufaktur, AI dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pasar, mengoptimalkan rantai pasok, dan mengelola stok secara lebih efisien. Hal ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. AI memungkinkan otomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif, memungkinkan pekerja manusia fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dan juga pemikiran tingkat tinggi. Misalnya, dalam sektor pertanian, teknologi AI dapat digunakan untuk memantau tanaman secara otomatis, mengidentifikasi hama dan penyakit, dan mengatur irigasi secara cerdas yang semuanya dapat meningkatkan produktivitas dan hasil panen. Yang ketiga, inovasi bisnis. Teknologi AI memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif. Dengan analisis data yang mendalam, perusahaan dapat memahami preferensi pelanggan dengan lebih baik dan mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.
Contohnya adalah dalam sektor e-commerce, AI digunakan untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan preferensi mereka dan juga perilaku pembelian sebelumnya. Yang keempat, peningkatan pengalaman pelanggan. AI memungkinkan personalisasi yang lebih baik dalam layanan dan pengalaman pelanggan. Contohnya, penggunaan dalam layanan pelanggan, di mana chatbot AI dapat digunakan untuk memberikan respon dengan cepat dan juga relevan terhadap pertanyaan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga mengurangi biaya layanan. Selanjutnya yang kelima, analisis data dan pengambilan keputusan. Teknologi AI memungkinkan analisis data yang lebih canggih dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dengan algoritma machine learning dan juga analisis prediktif, pemerintah dan juga perusahaan dapat mengidentifikasi tren ekonomi, menganalisis resiko, dan juga merancang strategi pemulihan yang efektif. Dengan pemanfaatan teknologi AI yang tepat, pemulihan ekonomi nasional dapat menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Namun, penting juga untuk memperhatikan aspek privasi, keamanan, dan etika dalam penggunaan teknologi AI. Cukup sekian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.